Shalom semuanya, apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat, luar biasa, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, saya membuat video renungan remaja untuk memenuhi ujian praktik agama Kristen. Sebelum kita mulai renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan setiamu yang telah Engkau berikan kepada kami sampai hari ini ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berilah pengetahuan dan bimbingan hamba-Mu ya Tuhan, agar kiranya setiap firman yang akan disampaikan ya Tuhan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa menerapkan firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Di renungan kali ini, saya akan membawakan renungan dengan tema limitless atau kehidupan yang tak terbatas. Renungan ini saya ambil dari Yohanes 10 ayat 10. Yang berisi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pernah gak sih kalian mendengar aturan-aturan atau perintah-perintah seperti kamu gak boleh mencuri, kamu gak boleh berbohong, atau aturan-aturan lainnya? Nah, dari perintah-perintah yang tadi, dunia ini seperti menganggap bahwa kehidupan orang Kristen itu merupakan kehidupan yang penuh dengan batasan. Namun, kehidupan di dalam Kristus yang sebenarnya itu justru kebalikannya guys. Hidup di dalam Kristus itu justru penuh dengan kasih, pengampunan, dan di dalam Dia kita dapat memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Pertama, kita bisa tahu itu dari kasih Tuhan yang tak terbatas untuk kita. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah begitu mengasihi kita sehingga mengutus anak yang tunggal untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan karena kasihnya kepada kita yang begitu tak terbatas, Dia terus-menerus memanggil kita untuk masuk ke dalam kehidupan bersamanya. Baik banget kan Tuhan Yesus itu? Nah, sama seperti kasih Tuhan kepada kita yang tak terbatas, Tuhan juga ingin kita mengasihi orang lain. Karena ketika kita mengasihi orang lain, mereka bisa mengenal Tuhan dari setiap tindakan yang kita lakukan. Dan kita juga bisa menjadi berkat terang dan garam untuk orang-orang di sekitar kita. Kedua, itu ada pengampunan Tuhan. Yang kedua, itu ada pengampunan dari Tuhan Yesus yang juga tak terbatas untuk kita. Contohnya, yang namanya manusia, kita tak luput dari kesalahan kan? Nah, meskipun kita sering melakukan kesalahan ini, ketika kita datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan kepadanya, Tuhan tetap setia mengampuni kita karena kasih-Nya yang tak pernah mengabaikan kita. Nah, ada lagi nih contohnya, ketika Yesus datang untuk mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal dalam Dia. Dengan cara apa itu? Yap, dengan pengorbanannya di kayu salib. Dengan mengingat hal itu, kita juga harus memberikan pengampunan kepada orang lain. Mau itu orang yang telah menyakiti kita, maupun orang yang telah berbuat salah kepada kita harus tetap mengampuni orang lain. Kenapa? Ini bukan untuk membenarkan tindakan mereka, namun karena Allah yang sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Dan walaupun memang sangat sulit ya untuk mengampuni orang lain, kita bisa meminta pertolongan Tuhan dan tuntunan dari Tuhan agar kita bisa mengampuni orang itu. Oke, jadi tiba kita di akhir renungan ini, dan untuk menutup renungan ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan ya Tuhan dapat kami tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami ya Tuhan agar dapat melakukan apa yang Engkau firmankan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you all.